Baik, teman-teman semuanya. Ya, mata kuliah kita namanya adalah mata kuliah satuan operasi. Ya, walaupun nanti kita memang dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu satuan operasi 1, satuan operasi 2, dan satuan operasi 3. Nah, saat ini teman-teman di semester ini kalian mendapatkan satuan operasi 2, ya. Khususnya nanti untuk pembelajaran dengan saya, yaitu beberapa proses pengolahan pangan menggunakan suhu tinggi. Ya. Nah, sebelumnya saya coba review dulu teman-teman mengenai mata kuliah satuan operasi. Ya. Nah, satuan operasi ini teman-teman, ini kita merupakan sebuah cerminan, ya, mata kuliah yang merupakan sebuah cerminan dari capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga desain kuliah kita ya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir nanti pertemuan ke-14 ini disusun berdasarkan capaian yang ingin kita capai melalui mata kuliah ini. Nah, yang pertama ada CPL ya atau capaian pembelajaran lulusan. Nah, CPL ini adalah apa yang kita harapkan atau capaian apa yang kita harapkan terhadap lulusan teknologi pangan nantinya. Jadi kalian besok kalau lulus itu punya skill apa sih gitu ya, punya pengetahuan apa sih gitu ya. Nah, untuk CPL yang mendukung di mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengidentifikasi dan menganalisis proses pengolahan makanan untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan berdasarkan karakteristik makanan, penggunaan peralatan, dan prosedur kerja di setiap proses. Nah, jadi besok kalau kalian lulus itu yang pertama capaiannya adalah punya kemampuan seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa terampil dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu dan rekayasa pangan seperti yang dipraktikkan dalam industri pangan. Sehingga makanya teman-teman ini kalau di mata kuliah SATOP ini banyak sekali pembahasan tentang rekayasa ya yang dicerminkan dalam perhitungan ya, dalam studi kasus dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran lulusan itu kita turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, intinya di sini adalah apa yang akan dicapai oleh mata kuliah satuan operasi. Ya. Yang pertama nanti mahasiswa itu mampu memahami jenis-jenis operasi dalam pengolahan pangan. Ya kan ada banyak sekali ya yang kalian pelajari dari SATOP 1, SATOP 2, nanti SATOP 3 begitu ya. Nah, nanti ada operasi pengeringan, ada operasi evaporasi, ada pendinginan, pembekuan dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik pengolahan pangan. Ya, jadi bagaimana prosedur kerja untuk pengolahan pangan itu, Dek ya. Tekniknya seperti apa? Teknik itu ya metode, cara, tahapan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teknik perhitungan yang ada pada masing-masing operasi. Jadi ada nanti kita kan memang SATOP itu isinya adalah matematika, fisika begitu ya. Jadi banyak sekali penggunaan perhitungan dan analisis logika matematis begitu ya. Yang keempat, ya mahasiswa dapat memahami konsep dasar operasi serta teknik perhitungan di dalamnya. Ya, jadi selain teman-teman itu bisa melakukan operasi hitungan, kalian juga bisa memaknai, ya, memahami apakah makna dari hasil perhitungan kita itu. Sehingga analisis tersebut kemudian kita bawa pada teknik-teknik atau operasi-operasi yang akan kita lakukan pada pengolahan pangan. Ya, nah nanti bagaimana ekspresinya, ekspresi rumusnya, ekspresi pembacaan rumus nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Ya, sehingga nanti di dalam satuan operasi itu teman-teman memahami, oh rekayasa pangan itu caranya seperti ini loh, bagaimana menghitung aliran, bagaimana menghitung suhu yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan, berapakah kecepatan apa tadi aliran ya, aliran misalkan aliran suhu dingin gitu ya, sehingga frozen food itu dapat di diciptakan atau diwujudkan atau dibuat begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sebelumnya mungkin beberapa hal yang perlu saya jelaskan ya, tertuang dalam kontrak belajar kita. Yang pertama itu saya menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Ya, delivery itu adalah bagaimana saya akan
menjelaskan ke teman-teman ya, bagaimana saya akan membawakan mata kuliah ini kepada kalian ya, kepada peserta didik begitu ya. Nah, karena ini saya memang adalah dosen tim ya, tim dosen, maka kita dibagi menjadi 2, yaitu kuliah nanti dilakukan menjadi 7 kali dengan saya dan 7 kali dengan dosen yang lain. Nah, kemudian metodenya karena kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka nanti kita akan melakukan metode sinkronus dan asinkronus, ya tergantung dengan capaian mata kuliahnya ya, Dek, ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nanti tergantung dengan apa, nanti diwujudkan dalam materi, ya dalam materi. Nah, kemudian semua materi tersebut akan tertuang dalam RPS, teman-teman, ya tertuang dalam RPS. Ya contohnya kalau di sini adalah operasi pengeringan, proses operasi evaporasi dan sakrometri untuk di pertemuan dengan saya. Dan juga tercermin dengan tugas-tugas, teman-teman ya. Nah, tugas-tugas ini nanti akan kita buat jadi teamwork gitu ya, agar bagaimana tugas itu bisa diselesaikan bersama-sama begitu, bukan hanya individual saja. Ya. Memang ada tugas yang individual, tapi ada juga tugas yang kita encourage untuk dikerjakan secara tim ya. Kemudian yang kedua adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan kalian dalam menyampaikan kuliah ini. Nah, pada dasarnya memang interaction ini didasarkan pada prinsip student centered learning. Jadi kalianlah ya, jadi peserta didiklah yang menjadi pusat pembelajaran itu. Ya. Saya sebagai dosen ini memberikan fasilitator ya, sebagai fasilitator. Bagaimana saya bisa memantik diskusi, memberikan materi. Nah, tapi pembelajaran itu tidak cukup hanya dari penjelasan dosen, teman-teman. Kalian harus bisa enhance, ya. Kalian harus bisa meluaskan lagi pengetahuan kalian dengan berbagai sumber yang ada, baik dengan nanti handbook yang saya berikan ataupun dari beberapa jurnal atau studi kasus yang nanti kita akan bahas, ya. Kemudian untuk untuk medianya kita bisa gunakan Zoom atau Google Meet, ya. Nah, karena biasanya itu kuliah itu membosankan kalau hanya sekedar penjelasan saja, begitu ya, maka nanti kita sedikit ada games gitu ya, nanti pakai Mentimeter. Ada yang sudah pakai Mentimeter? Ada yang sudah pernah pakai Mentimeter sebelumnya? Menti.com? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, berarti nanti tidak terlalu gagap gitu ya, tidak terlalu gaptek. Gaya banget ya, tidak terlalu gaptek begitu. Jadi nanti insya Allah pakai Mentimeter aja yang paling simple gitu. Nah, kemudian nanti untuk media untuk penyampaian materi, ya saya kirimkan melalui Google Classroom. Nanti saya buatkan ya Google Classroom-nya dan juga WhatsApp Group sebagai proses interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jadi misalkan ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan pada saat kuliah sinkronus, gitu ya, nanti bisa disampaikan atau ditanyakan melalui WhatsApp Group, gitu ya. Mohon nanti saya di-invite ya. Oke. Kemudian yang terakhir atau AA-nya adalah assessment. Assessment ini adalah bagaimana saya menilai, ya, menilai performance teman-teman, kinerja teman-teman dalam mata kuliah ini. Nah, nanti akan dibagi menjadi beberapa komponen ya. Ada kuis, ada UTS, ada UAS, ada tugas dan keaktifan. Nah, nanti untuk UTS dan UAS memang kita gunakan sebagai media penilaian kognitif ya. Kognitif itu adalah bagaimana kalian memahami materi begitu ya teman-teman ya, melalui pemikiran ya, melalui pemikiran. Jadi ditulis gitu ya. Kemudian kuis juga seperti itu untuk mengukur kinerja kognitif kalian. Kemudian keaktifan itu untuk menghitung atau menilai kinerja afektif, ya. Bagaimana kalian merespon, kemudian bagaimana kalian bertutur kata, berbahasa, bersopan santun, itu ada di situ. Ya, dan tugas itu juga ada afektifnya karena kita ada teamwork, ya, ada teamwork. Baik. Nah, ini ada handbook yang saya gunakan. Ada dari Air Pulsing, Introduction to Food Engineering, kemudian ada juga dari IPARS, Unit Operations in Food Engineering, dan juga Healthman, ya Food Engineering yang mungkin ya second edition gitu ya, yang saya tampilkan di sini ya. Jadi tentang rekayasa pangan. Ini biasanya 3 handbook ini yang biasa kita gunakan secara internationally
pembelajaran rekayasa pangan. Baik, teman-teman, kita langsung masuk ke mata kuliahnya ya. Ada pertanyaan sebelumnya untuk penjelasan mata kuliahnya? Belum ada, Ibu. Oke. Baik, alhamdulillah. Nanti jika ada pertanyaan, kalian boleh raise hand ya, teman-teman. Boleh raise hand, kemudian bertanya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi kita yang dehydration ya, berjudul dehydration atau pengeringan. Nah, ini materi yang cukup bertolak belakang dengan materi yang sebelumnya, karena sebelumnya kita proses pengolahan itu menggunakan suhu rendah, nah ini menggunakan suhu tinggi, ya suhu tinggi. Suhu tinggi itu ya di atas 40 ya, di atas 40 atau 50 derajat Celcius. Ya. Nah, yang pertama nih pengeringan, nanti yang kedua selanjutnya nanti ada evaporasi atau evaporation. Ya. Oke. Mungkin sebelumnya teman-teman saya stop share dulu. Kita coba untuk ini ya, apa namanya, bermain dengan mentinya ya. Ya, oke. Saya coba share screen. Bentar. Oke, teman-teman, kalian bisa masuk menggunakan kode ini ya, teman-teman. 61441071. Jadi kalian silahkan masuk di menti.com. Tuliskan di Google Chrome kalian atau web browser kalian menti.com, kemudian masukkan kode 61441071. Oke, sudah ada yang masuk. Ya, wah, lucu nih ya. Oke, sudah ada 23 orang. Baik, saya tunggu 1 menit lagi. Oke, sudah ya. Yang lain nanti bisa nyusul, teman-teman. Ya, yang belum bisa berhasil masuk nanti bisa nyusul. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama. Answers fast to get more points. Jadi yang menjawab cepat, lebih cepat, dia akan dapat poin lebih besar daripada teman-temannya. Tahukah kamu apa saja produk pangan hasil proses pengeringan? Sebutkan yang kalian tahu. Oke. Time is up. Ya, sudah selesai. Nah, ada banyak ya. Oh iya, ada ikan asin, Bu. Ada. Dilihat dulu ya. Sebentar. Ada keripik. Oke, ini memang tidak ada kunci jawabannya, jadi memang tidak ada correct answer ya. Ada ikan asin, ada keripik, ada kerupuk, susu bubuk. Oke, bagus ya. Minuman kemasan, minuman serbuk ya. Cumi kering dan berbagai ini ya. Termasuk di dalam juga ada teman-teman ini seasoning powder ya. Seasoning powder itu bumbu-bumbu yang berbentuk powder atau serbuk ya. Itu juga termasuk proses pengeringan. Kemudian keripik, oke, itu sangat familiar dengan kita. Nah, ini yang kalian sebutkan ini sudah betul semua ya. Oke, berikutnya.
Sebentar. Ya. Berikutnya ini ya. Oke, sudah siap ya? Ya, pertanyaan yang kedua. Menurut pendapat Anda, untuk tujuan apa produk pangan dilakukan proses pengeringan? Untuk apa sih tujuan pengeringan itu, teman-teman? Nah, silahkan dijelaskan sebisa kalian, ya, sepaham kalian. Oke. Oh iya, agar lebih awet, Bu. Oh, that's great ya. Kalian sudah mengenal adanya umur simpan, baik, agar lebih awet, mengurangi kadar air, betul? Ya. Mengurangi resiko mikrobia tumbuh. Oke. Jadi menghambat ya, Dek ya. Agar produk pangan menjadi lebih awet dan ringan. Oh ya, ringan itu betul, Dek. Jadi memang dalam delivery itu bobot menjadi satu hal yang sangat dijadikan concern ya, bobot produk itu ya. Lebih awet, oke. Untuk menghilangkan menghilangkan kadar air pada bahan pangan atau mengurangi ya, teman-teman ya, atau mengurangi. Baik, bagus banget yang sudah kalian respon di Menti ini. Saya bisa mengukur bagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita bahas ya. Jadi ini adalah penjajakan awal begitu ya. Saya ingin tahu sejauh mana sih kita memahami gitu ya, memahami operasi yang mau kita bahas. Nah, selanjutnya kan nanti lebih gampang ya kalau saya sudah tahu oh sampai di sini pemahaman kalian seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke. Ini terlihat ya, Dek ya, gambarnya ya? Terlihat ya, Bu. Iya. Oke, yang pertama ya tadi betul ada yang menjawab tadi adalah ikan asin ya atau ikan yang dikeringkan itu ya walaupun tidak digarami juga ada ya teman-teman. Jadi dikeringkan begitu ikan kering. Oke, ini sudah menjadi sebuah apa Dek ya? Kearifan lokal ya dari zaman nenek moyang kita bagaimana potensi laut kita yang luar biasa banyak itu kemudian diawetkan agar masih punya nilai jual begitu ya, nilai ekonomis. Nah, ini keripik ya. Keripik itu sekarang tidak hanya tidak hanya yang berbentuk olahan dari tepung-tepungan tapi juga bisa dari sayuran dan buah-buahan yang digoreng tanda kutip ya, di frying. Kemudian powdering ya, powder. Ada susu bubuk tadi ada yang menjawab, ada seasoning powder ya. Ada minuman serbuk ya. Oke, banyak sekali. Nah, ini yang terakhir mungkin seasoning ya, seasoning powder. Ya, berbagai hampir semua jenis makanan itu bisa dikeringkan, teman-teman. Sekalipun itu berbentuk liquid. Ya, sekalipun itu berbentuk liquid, itu bisa dikeringkan. Tadi yang betul ada yang menjawab tentang lebih ringan, Bu. Betul banget, ya. Jadi salah satu concern dalam selain juga keawetan, teman-teman ya. Selain juga keawetan itu juga ada tentang bobot ya, tentang bobot produk karena itu menjadi concern yang sangat diperhatikan pada saat kita delivery. Ya. Baik, dari pengertian tersebut teman-teman, pengeringan ya atau bisa kita sebut drying atau dehydration gitu ya, pengurangan kadar air begitu. Artinya adalah pemisahan sejumlah kecil air atau zat cair dari bahan padat sehingga mengurangi kandungan sisa zat cair di dalam zat padat itu sampai suatu nilai terendah yang dapat diterima. Ya, artinya apa? Dapat diterima. Artinya adalah apabila produk itu masih dapat sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Jadi apabila keripik sayur misalkan. Keripik sayur ya dia dikeringkan sampai dengan karakteristik atau profil sensori yang masih kita terima secara konsumen begitu ya, masih terasa manisnya, masih terasa fibernya atau seratnya, ya atau mungkin di produk yang lain misalkan di bumbu-bumbuan gitu ya,
pengeringan itu kan sangat ini deh ya, sangat rentan untuk kehilangan flavor ya deh ya. Untuk menghilangkan flavor dari suatu bahan itu kan sangat potensi untuk menghilangkan begitu. Maka seasoning di mana itu dia punya flavor yang sangat kaya begitu ya, dan sifatnya volatil begitu, itu akan sangat mudah hilang ketika pada saat proses pengeringan. Maka dilakukanlah berbagai rekayasa agar flavor itu tetap dapat diterima, gitu ya. Nah, pengeringan biasanya merupakan tahapan atau proses terakhir dari sederetan operasi pangan. Dan hasil pengeringan biasanya siap untuk dikemas. Jadi memang biasanya habis melalui semua proses operasi, nah pengeringan itu biasanya dia yang terakhir dan kemudian baru setelah itu pengemasan. Ya. Oke, konsep dasar sistem pengeringan. Ya. Sebelum kita berbicara tentang lebih lanjut tentang pengeringan, kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Ya. Proses pengeringan itu adalah proses perpindahan panas dari sebuah permukaan benda, ya, sehingga kandungan air pada permukaan benda itu berkurang. Baik itu bisa perantaranya bisa benda dengan benda, ya, seperti kita misalkan memanaskan di atas bara api atau mungkin loyang begitu kita panggang gitu, atau mungkin menggunakan air itu apa, udara gitu ya, menggunakan udara. Yang kedua, perpindahan panas dapat terjadi karena adanya perbedaan temperatur yang signifikan antara dua permukaan. Nah, antara dua permukaan ini artinya apa? Adalah yang pertama adalah permukaan benda yang kita keringkan, ya, benda yang kita keringkan, dan yang kedua adalah medianya. Media penghantar panasnya apa? Bisa dari udara, bisa dari sesama benda padat gitu ya, pakai konduksi gitu, ya. Jadi adanya perbedaan temperatur, makanya ada aliran teman-teman. Kalau temperaturnya sama, itu nggak bisa ada aliran, nggak bisa ada aliran suhu, ya. Tapi kalau temperaturnya beda, itu ada pergerakan suhu, ya. Yang ketiga, perbedaan temperatur ini ditimbulkan oleh adanya aliran udara panas di atas permukaan benda yang akan dikeringkan, yang mempunyai temperatur lebih dingin, ya. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan kedua mengenai apa sih tujuan pengeringan? Kenapa kita harus mengeringkan atau kenapa proses pengeringan itu diaplikasikan pada sebuah bahan pangan? Ya, yang pertama banyak sekali tadi yang menjawab tentang untuk biar awet Bu, gitu ya, biar awet, biar umur simpannya lama. Betul banget teman-teman. Jadi yang pertama adalah untuk pengawetan. Kita selalu berlomba-lomba untuk extend self life ya, extending self life itu. Bagaimana memperpanjang umur simpan. Terlebih untuk bahan-bahan yang rawan untuk rusak ya, rawan untuk busuk begitu teman-teman. Ya. Kita tahulah apa produk pangan itu kan ada yang masih ingat sifat produk pertanian teman-teman. Hasil pertanian ada dua karakteristik, ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Yang pertama apa, yang kedua apa? Atau apapun yang ada dalam benak kalian, dalam pikiran kalian apa? Karakteristik yang khusus atau yang khas ya, yang khas dimiliki oleh produk hasil pertanian. Nah, Mudah rusak. mudah rusak, ya betul, perishable deh. Bahasa Inggrisnya perishable. Perishable itu mudah rusak, mudah busuk. Ya, betul banget. Tadi siapa namanya? Mohon maaf. Zikriyah, Ibu. Zikriyah, betul banget Zikriyah ya. Mudah rusak. Yang kedua apa teman-teman? Mungkin yang lain ada pendapat? Ini biasanya yang ini memang suka dilupakan sih, kasihan banget ya ini, suka dilupakan ini yang pertama ini. Apa teman-teman masih ingat? Masih ingat istilah bulky? Tulisannya BULKY. Bulky. Atau mungkin malah belum pernah mendengar. Bulky ada yang tahu? Nggak tahu ya. Oke. Bulky itu begini deh. Bulky itu dia membutuhkan ruang yang besar, ya.
Jadi misalkan ya, membutuhkan ruang yang besar tapi bobotnya itu tidak sebesar yang terlihat gitu ya. Jadi misalkan ya, misalkan teman-teman, gabah ya, misalkan gabah beras itu teman-teman ya, gabah beras. Gabah beras itu kan kalau ingin kita konsumsi menjadi beras gitu, itu kan harus diproses teman-teman ya. Harus diproses, dihilangkan kulit gabahnya, dipoles dan seterusnya sampai dengan terbentuk atau dihasilkan beras yang bagus ya, yang kualitasnya bagus. Nah, itu kan dia mengalami susut bobot yang banyak sekali dari mulai dari gabah menjadi berasnya. Ya, sehingga ketika dia di-delivery ya, ketika dia dikirimkan mungkin dari petani ke penggilingan gitu ya, dari penggilingan ke konsumen atau ke reseller gitu, itu akan terjadi loss atau weight loss yang sangat besar ya, kehilangan bobot yang sangat besar. Nah, itu bulky, teman-teman. Jadi yang pertama tadi betul katanya Zikriah ya, itu perishable atau mudah rusak atau mudah busuk. Yang kedua adalah bulky. Bulky itu membutuhkan ruang yang besar. Seperti kapas. Nah, kapas. Kalian bisa bayangkan toh, truk itu bawa kapas, terus besarnya seberapa, cuman kalau ditimbang itu ya tidak sebesar yang terlihat gitu ya. Gitu ya. Oke, itu yang pertama pengawetan, kemudian yang kedua pengurangan berat dan volume produk. Ya, tadi betul banget ya, yang kedua itu tadi yang ada yang berpendapat tentang meringankan bobot, Bu. Betul, Dek. Ya. Betul banget, mengurangi berat dan volume produk. Ya. Jadi misalkan tadi ya, misalkan produk-produk hasil perikanan, ya. Karena itu teman-teman tahu kan seafood itu kan sangat mudah sekali rusak ya, perishable-nya itu luar biasa tinggi, mudah rusak, sangat mudah busuk. Maka salah satu fungsi dari pengeringan itu adalah itu tadi, membuat atau produk itu bisa dialihfungsikan atau dialih gunakan menjadi produk yang punya profil sensori yang lain, tapi masih ada protein ikannya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah bentuk produk menjadi yang lebih praktis. Ya, seperti misalkan susu ya. Walaupun susu bubuk itu juga ada tambahan ada fortifikasinya gitu ya. Cuman memang itu misalkan kita ingin mengkonsumsi susu ya dalam jangka waktu yang lama dan ingin kita bawa untuk perjalanan gitu ya. Maka kita gunakan atau kita bawa produk susu yang sudah diolah, dikeringkan menjadi susu bubuk. Contohnya seperti itu ya, lebih praktis. Sirup juga seperti itu, dulu mungkin sirup hanya berbentuk ya cairan begitu ya, cairan gula dan perisa, tapi sekarang sudah ada minuman-minuman serbuk yang sifatnya seperti sirup. Jadi punya rasa manis, punya rasa atau profil sensori yang mirip dengan sirup gitu ya, ada flavornya. Yang keempat, yang terakhir yaitu memberikan sifat yang lebih disukai pada produk pangan. Jadi misalkan tadi kayak contohnya orang yang tidak suka makan sayuran, ya orang yang tidak suka mengkonsumsi sayuran. Nah, karena apa? Mungkin karena benyek, mungkin ya. Mungkin di menurut dia itu kalau makan sayuran itu di mouthfeel-nya itu rasanya seperti benyek-benyek begitu ya. Nah, tapi dia ketika makan sayuran yang sudah dijadikan keripik atau keripik sayur gitu ya, itu dia mau ya. Sehingga proses pengeringan itu membantu orang yang tidak menyukai suatu profil sensori tertentu pada sebuah produk pangan menjadi produk lain yang dia lebih sukai. Ya. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman penjelasan saya ya. Nanti lebih lanjutnya kita akan masuk pada buku yang sudah teman-teman punyai, yaitu dari Bapak ini ya, Bapak dari Profesor R. Paulsing begitu ya, yang biasanya saya gunakan handbooknya. Nanti teman-teman bisa coba dibuka-buka dulu tentang dehydration ya, dehydration. Nanti bisa dilihat dulu biar besok waktu kita kuliah teman-teman bisa lebih paham. Gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis. Dari saya cukup sekian untuk pertemuan awal kita, atau mungkin ada yang mau bertanya? Saya persilahkan, satu pertanyaan mungkin. Tidak ada? Belum ada ya? Baik, kalau memang belum ada,
insya Allah nanti kita lebih dalami lagi ya. Yang penting teman-teman itu suka dulu sama Satop ya. Suka dulu sama Satop ya. Walaupun banyak sekali rumusnya, tapi insya Allah semoga saya bisa membawakan kuliah ini menjadi lebih fun gitu ya, lebih enak gitu ya. Ketika kita berbicara rumus ya tidak melulu hal-hal yang mengerikan gitu ya, buat yang suka takut sama rumus ya. Insya Allah ya, semoga bisa. Ya sudah, kalau begitu marilah kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan yang lain atau mungkin di kuliah pekan depan ya, insya Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi